membuat struktur pankungnya lebih sempit, sehingga kecenderungan untuk lahir menjadi normal biasa akan sulit. Jadi tinggi di bawah 145 itu cenderung space isian ususnya sempit, sehingga bayi itu pasti beresiko sulit untuk turun ke bawah. Apalagi ditambah dengan bayi yang besar. Bayi yang besar itu ukurannya apa? Fundusnya itu tinggi, lingkar fundusnya tinggi, sehingga bisa dibayangkan berat bayi itu akan melampaui luasnya rongga pangkung. Jadi kalau tingginya di bawah 145, bayinya besar, alamat tidak bisa lahir normal. Makanya di sini itu dibutuhkan pemberian pengetahuan juga ya. Jadi keluhannya apa? Keluhan ini sinergi dengan tensi. Ketika tensinya normal mungkin nggak ada keluhan. Tapi kalau tensinya tinggi tensi berapa normalnya? 10. Ya, kalau dia di atas batas maksimal berapa? Kadar yang mana kadar? Batas maksimal itu 140/90. Ya. Kalau di atas 140, misalnya 160/100 misalnya, itu batas sudah bisa tanda-tanda preeklampsi berat. Kalau di atas 160 lagi menjadi eklampsi. Di sini nanti ada keluhannya, pusing, mual, mata tidak fokus, terjadi diplopia, berkunang-kunang, ya. Kemudian terasa nyeri di ulu hasi. Itu tanda-tanda berbahaya buat kehamilan. Makanya kita di sini ada checklistnya. Jangan checklist ini menjadi rutinitas tanpa manfaat. Semua harus tahu manfaat. Misalnya ukur fundus, ukur berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, lingkar lengan. Nah, lingkar lengan di mana meriksanya? Ayo. Lingkar lengan. Iya. Oke. Apa manfaatnya? Nah, berapa standarnya? Ada nggak di sini standar lingkar lengan? Kenapa kita ngomong kek? Mana dia? Dibutuhkan ya, edukasi itu harus komplit dibutuhkan. Jadi nanti kalau misalnya ibunya diketahui di bawah, lingkar lengannya di bawah standar, terlalu kecil, berarti kemungkinan ini kurang proteinnya. Ya, kalau misalnya ibunya kekurangan berat badan, kalori protein, berbahaya nggak buat bayinya? Bahaya. Gimana mungkin ibunya mau memberikan asupan yang cukup buat bayi di dalam kalau dia sendiri masih kekurangan protein, ya. Jadi jangan sampai seluruh ukuran lila ini tidak menjadi manfaat, ya. Jadi tinggi fundus itu mengetahui, bisa jadi misalnya dia overweight bayinya, berarti dengan kondisi tinggi badan yang tidak sesuai kemungkinan tidak bisa lahir normal. Atau ketika ibunya ini normal semuanya dan bayi itu underweight, di bawah berat badannya, kemungkinan terjadi stunting sejak dini, mulai dari dalam rahim, ya kan? Nah, bagaimana mau membuat generasi yang cerdas kalau dia sudah stunting sejak dini? Kalau dia overweight, nah kemungkinan juga beresiko ke ibunya. Apakah bayi ini bisa lahir dengan normal? Kalau dipaksakan normal, kemungkinan akan terjadi gawat janin. Kalau jalannya sempit tapi dipaksakan, bisa jadi kematian bayi juga, ya kan? Nah, kalau misalnya dia sudah seperti itu, planning bagi tenaga kesehatan itu melakukan koordinasi ke tenaga yang di atasnya, atau puskesmas atau layanan tingkat lanjut. Seperti itu, oke? Ya, di sini mungkin akan ada penertiban kembali bagi kader ILP. Pertama, kader harus memiliki alat yang cukup untuk melakukan pemeriksaan. Lalu setiap pemeriksaan ini harus ada lembar brosur. Manfaat apa ketika kita temukan negatif dari hasil pemeriksaan standar? Artinya di sini dibutuhkan list daftar standar normal, lalu brosur bila terjadi kelainan dari normal. Lalu kita memberikan edukasi. Berarti di dalam kader itu ada berapa kadernya? 5. Ada berapa kadernya? 5. Kader nomor 1 manfaatnya buat apa? Register. Register ada berapa macam?
register bayi, register balita, register ibu, register lansia, dilaporkan ke register remaja kalau ada. Baru masuk ke penimbangan dengan pengisian. Ketika terjadi kelainan, dinotifikasi nggak di sini? Ibu ini kelainannya apa? Kita harus tunjukkan yang mana yang normal. Lalu berikan brosur, ibu dalam pengawasan ketat. Ibu harus diberikan tanda apakah mau dikasih gelang merah dia di sini, bahwa dia ini hamilnya ada kondisi 7T-nya yang belum terpenuhi, dikasih tanda sebagai ibu hamil beresiko. Untuk kemudian bisa kita pantau atau kita lakukan rujukan tidak lanjut. Baru nanti ada daftar register ibu ANC dengan register tinggi, kita buat pemantauan tersendiri, masuk ke dalam regio wilayah pemantauan, dan itu harus diketahui oleh kesehatan maupun dari BKK. Ya, kita akan melakukan penentuan tidak lanjut, jadi termasuk sarananya juga. Jangan sampai kadang hanya melakukan rutinitas tanpa berdampak kepada hasil, terutama kepada masyarakat. Gitu ya. Sudah tiba, monggo ditimbang. Ya, semua harus ada manfaatnya, gitu. Ya, baik, silakan diisi.